Pemirsa, dalam hitungan jam, Presiden Prabowo Subianto akan berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ke-80. Pidato Presiden RI ini menjadi yang pertama selama 10 tahun terakhir. Apa pesan utama yang diharapkan muncul dari pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB? Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Ibu Susi Sudarman. Selamat sore, Ibu Susi. Selamat sore. Baik, Ibu, pertama kita mulai dulu dari mengapa pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB tahun ini menjadi momen yang sangat penting dan layak kita nantikan, Bu. Tentunya kita sangat ingin tahu karena 10 tahun selama ini Indonesia tidak terlibat dalam fora internasional seperti begini. Jadi ini suatu kesempatan emas sebetulnya untuk Indonesia tampil kembali di dalam forum internasional. Mudah-mudahan bisa membawa pengaruh yang positif ya. Oke, dalam kesempatan emas ini Bu Susi, apakah Presiden Prabowo harus tegas menyampaikan sikap Indonesia terhadap penjajahan dan genosida yang dilakukan Zionis Israel kepada Palestina? Jadi masalahnya kan sulit ya. Negara itu saling berhubungan tapi saling juga tidak menghargai kalau misalnya dia lihat satu kesalahan dengan cara governance dari satu negara. Mudah-mudahan ini tidak terlalu melemahkan Pak Prabowo karena ini satu kesempatan emas untuk Indonesia yang penduduknya 4 terbesar di dunia dan juga sudah terkenal dengan langkah-langkah historisnya untuk turut membantu Global South untuk menjadi seperti sekarang ini. Jadi sekalipun kita mengalami sedikit ketidakpuasan dari rakyat kepada pemerintahan, tapi dengan adanya forum ini mungkin bisa sedikit dinyatakan bahwa Indonesia cukup siap gitu loh di dalam negeri bisa ditanggulangi dan pesan-pesan itu bisa diluruskan gitu dalam forum internasional. Karena kami kan negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Jadi memang ditunggu apa yang akan dikatakan oleh Indonesia karena itu sangat berpengaruh di wilayah-wilayah yang penuh konflik sekarang di Timur Tengah. Ya, Bu Susi, persisnya ketegasan atau pernyataan seperti apa yang Anda harapkan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan dukungan kita terhadap kemerdekaan Palestina? Jadi kalau kita kembali kepada pertama kali Presiden Indonesia mengucapkan to build the world anew, jelas bahwa Soekarno pada saat itu dia bisa menggerakkan rakyatnya sehingga upaya-upaya revolusioner yang dilakukan oleh Soekarno itu berdampak gitu. Jadi orang lain atau negara lain agak patuh itu karena takut bahwa Soekarno bisa memobilisasi rakyat Indonesia untuk membuat terobosan-terobosan internasional. Pada saat ini kita hidup dalam era berbeda, yaitu era teknologi, era medsos yang membuat orang terpecah-pecah. Lalu kami juga belum mampu untuk menciptakan governance yang memuaskan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tentunya negara lain akan melihat kurang baik gitu ya. Mungkin demonya itu juga banyak dibiayai karena memang menjelang tampilnya Indonesia di forum internasional itu sudah dipersiapkan bahwa dalam negerinya akan terkoyak gitu. Oke, bagaimana Bu Susi melihat situasi dalam negeri Indonesia dalam sepekan atau 2 pekan terakhir ya sejak akhir Agustus, kaitannya dengan kemunculan Presiden Prabowo dalam forum PBB itu seperti apa memangnya, Bu? Jadi kalau saya mengikuti teori ya, karena saya seorang teoretikus ya. Jadi menurut Gurovich, untuk bisa menanggulangi international economics dan international warfare, kita harus jelas bahwa sistemnya demokratis. Kedua, pola koalisinya jelas. Sehingga tidak ribet seperti sekarang ini ya. Kalau kita bilang kita fully demokratis apa enggak, kan kita bisa lihat kemarin banyak yang teraniaya, mahasiswa juga masih ditahan. Tentunya ini menjadi catatan tertentu ya dari negara lain untuk apakah akan mendengarkan Pak Prabowo secara
full atau sebetulnya masih ada catatan-catatan bahwa masih belum sempurna apa yang kita miliki di Indonesia ini. Oke, terkait dengan dampak ya dari kehadiran dan juga pidato yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga kepala negara lainnya dalam sidang umum PBB kali ini, Bu Susi, apakah Anda menilai akan ada dampak positif yang konkret terhadap penghentian genosida yang tengah dialami Palestina saat ini? Kalau genosida saya agak meragukan ya, karena pengakuan dari General Assembly itu pengakuan de jure ya. Jadi secara voting memang menang. Tapi de facto-nya Israel masih dominan, masih hegemoni di wilayah yang sebetulnya sedang diperdebatkan di PBB. Dan PBB selama belum terjadi reformasi agak kurang bisa kita harapkan untuk melakukan upaya-upaya yang bisa menolong warga Palestina agar tidak terbunuh secara brutal begitu ya. Karena ini sudah melampaui norma-norma yang lazim gitu. Tapi negara-negara yang sebelumnya itu menyuplai alutsista untuk membom mereka dan membunuh mereka, tiba-tiba sekarang mengakui setelah sekian banyak rakyat Palestina terbunuh secara keji. Jadi kalau kita mengharapkan ya, we cross our fingers, mudah-mudahan memang mampu berubah. Donald Trump adalah seorang yang tidak bisa diubah, itu jadi masalahnya. Juga landasan kekuatan politik MAGA di dalam negerinya itu sangat white supremacist. Mereka tidak peduli dengan imigran, mereka tidak peduli dengan semat yang akan diusir atau yang sedang berada dalam nestapa di negara lain. Karena memang tujuan Amerika Serikat kalau bisa mensecure atau menciptakan negara Israel itu agar kelompok yang mereka mulai diskriminatif di Amerika Serikat, itu kelompok Yahudi Amerika, itu bisa mempunyai negara dan mereka pindah gitu loh ya, jadi meninggalkan Amerika Serikat. Itu yang saya dengar dari seorang profesor sejarah ya. Jadi mungkin ada benarnya kalau kita lihat bahwa ada serangan-serangan terhadap sinagog, serangan-serangan terhadap orang yang akan beribadah secara Yahudi. Jadi sudah terasa gitu, apalagi dengan adanya skandal Epstein. Epstein itu dibiayai oleh Mossad dan seluruh keterkaitan antara Epstein dengan petinggi-petinggi politik Amerika Serikat itu membuat semua kesal. MAGA sekarang sedang berkonflik dengan Donald Trump karena Donald Trump tidak mau menerbitkan hasil grand jury yang menyebutkan korban-korban pedofilia. Jadi terasa bahwa Amerika sudah dikerjain oleh Rusia maupun oleh Yahudi ya. Dulu Rusia untuk memilih Donald Trump, tapi sekarang ternyata Donald Trump adalah terlibat dalam skandal Jeffrey Epstein dengan anak-anak di bawah umur. Oke. Dengan kondisi internal yang dialami Amerika Serikat saat ini, sementara di sisi lain semakin banyak negara-negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, apakah Anda melihat akan ada perbedaannya dalam forum sidang umum PBB kali ini, Bu? Apakah itu akan menjadi semacam dorongan desakan yang lebih kuat kepada Amerika Serikat juga untuk tidak banyak mengintervensi upaya PBB dan negara-negara untuk bisa menghentikan genosida di Palestina? Jadi desakan de jure itu beda dengan desakan de facto ya. Hegemoni itu tidak bisa dipertanyakan karena dia bisa membasmi nyawa orang yang menjadi target. Artinya memang kata-kata realisme, the strong will do what it can, the weak suffer what they must. Jadi memang kenyataannya kalau misalnya ada perubahan de jure dari PBB, apakah dia bisa menghentikan pembunuhan membabi buta yang dilakukan oleh Israel, kecuali kalau misalnya rakyat Israel bangkit untuk menangkap Netanyahu, karena dia adalah satu-satunya tokoh yang bisa menghentikan peperangan kecuali dengan desakan dari Amerika Serikat. Sekarang Netanyahu, apakah rakyat Israel mampu mengusir dia atau memasukkan dia ke dalam
kondisi yang terisolasi sehingga mereka bebas untuk tidak lagi berperang dengan kelompok yang sudah sangat weak atau sangat lemah ya. Baik, oke. Terakhir, Bu Susi, menurut Anda selain kita berharap bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyatakan sikap dukungannya kepada Palestina, apalagi menurut Anda pesan utama yang harus disuarakan oleh Indonesia dalam sidang umum PBB kali ini? Kita harus bisa menghimpun lobi-lobi yang kuat dengan negara kuat lainnya dan negara lemah-lemah di Global South untuk bisa mereformasi PBB dengan segera. Karena apa yang terjadi ini sebetulnya bisa dilakukan sejak dulu, tapi kan sampai 2025 kondisinya masih sama. Jadi Amerika Serikat memang pasti bisa menentukan apa yang terjadi di PBB karena dia sudah mengunci semua hukum-hukum agar tidak mencederai apa yang dikehendaki oleh Amerika Serikat. Misalnya commander, kalau dalam peacekeeping adalah harus commander Amerika, lalu undang-undang atau hukum yang diciptakan oleh PBB jangan dikodifikasi ke dalam hukum Amerika Serikat. Itu kan sudah jelas bahwa hegemoni itu ingin dipertahankan. Hegemoni itu akan melakukan segala sesuatu hal yang mencegah negara lain menghentikan kehendak Amerika Serikat. Ini yang harus kita lihat, dan mungkin dengan desakan lobby yang kuat seperti dulu waktu kita memiliki konferensi Asia Afrika, mempunyai Nehru, mempunyai Nasser, mempunyai Tito, mempunyai Soekarno, itu negara-negara lain agak ngeri ya. Lalu mereka memerdekakan koloni-koloninya karena memang ada desakan dari kelompok yang bisa menjadi bermasalah bagi pemerintahan mereka yang colonizing negara-negara tersebut. Sekarang ini hampir setiap negara pecah-pecah untuk tujuan masing-masing sendiri-sendiri dan semua mencari kesejahteraan demi negerinya, dan perebutan di antara negara kuat adalah perebutan atas sumber daya alam. Dan kita adalah negara yang diincar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat sesuatu, menghimpun kekuatan, kan mereka juga takut bahwa nanti dia tidak punya akses lagi kepada Indonesia, tidak punya akses kepada sumber daya alam dan sebagainya. Ini harus diperhitungkan juga. Karena apa yang berlangsung secara legalistik tidak sebanding dengan apa yang bisa dilakukan secara fisik. Fisik membunuh, fisik melarang kelompok masyarakat yang lemah itu untuk menjadi bisa langgeng gitu kehidupannya. Jadi saya tidak punya jawaban kecuali kalau memang seperti waktu kita merdeka dulu, kita didukung oleh rakyat Amerika dan kita juga ada kekuatan kapitalis Amerika yang ingin masuk ke Indonesia bagian oil and gas untuk mengusir Shell dan perusahaan-perusahaan minyak Eropa. Sekarang ini saya belum lihat ada kekuatan yang merasa harus masuk ke dalam Palestina, dan juga kekuatan rakyat Amerika lebih dipengaruhi oleh MAGA yang rasis sebetulnya. Jadi sebetulnya mereka tidak dalam halaman yang sama gitu, kalau kita baca buku halaman yang sama gitu ya. Mereka punya jalan sendiri dan itu susah untuk diketahui bagaimana caranya mengatasinya ini karena itu internal, dan foreign policy starts from home. Jadi kalau foreign policy Donald Trump ya akhirnya berporos pada rakyatnya. Baik kalau begitu. Ibu Susi, Sudarman, kita sama-sama menantikan pidato Presiden Prabowo nanti di sidang umum PBB ke-80. Bu Susi, terima kasih atas analisa Anda di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.